Para sahabat, saya akan berbicara tentang salah kaprah jargon no one left behind. Jangan sampai ada orang yang tertinggal di belakang. Itu jargon itu sangat fasih, biasa, fasih disampaikan oleh para aktivis perempuan, aktivis yang membela kelompok rentan, yang difabel dan sebagainya. Saya bukan berarti benci sama yang rentan-rentan, yang difabel, yang perempuan, yang pur-pur, bukan. Tapi ini no one left behind ini kan sebuah keyword, sebuah jargon yang diproduksi oleh neolib gitu ya. Neolib. Ini moralisme neolib ini. Neolib itu kan enggak suka pada kolektivitas yang kokoh. Tapi yaitu yang pur, yang rentan ini diperhatikan seolah-olah peduli sama mereka. Tapi intinya pemerintah itu kan dilarang untuk mengganggu orang kaya, mengganggu kelas menengah. Jangan ganggu mereka, biarkan mereka tumbuh. Pemerintah lebih baik itu peduli sama yang left behind tadi ya, yang tertinggal. Saya pernah berdebat dengan sahabat Vito Wikantoso. Beliau karena posisinya mengawal Sustainable Development Goals desa. No one left behind ini kan itu ada dalam keyword itu, Sustainable Development itu. Itu kreasi neoliberal itu ya. Ya, kreasi itu. Nanti akan ada kontradiksi. Tradisinya ya gitu. Itu pokoknya yang penting bikin jargon-jargon gitu. Saya katakan, kenapa Mas Bito itu bersemangat membela no one left behind? Kenapa tidak berbicara tentang ini ya, equality before the law, persamaan di depan hukum? Itu konstitusi kita itu memerintahkan, memandatkan itu equality before the law, persamaan di depan hukum setiap warga negara. Apapun statusnya, apapun jenis kelaminnya, apapun kedudukannya, apapun kelasnya, apapun warna kulitnya, prinsipnya equality before the law, sama secara hukum. Ini konsep soal identitas, status, posisi, kedudukan, eksistensi di mata hukum sama. Jadi artinya kalau memang ada yang berbeda, ada banyak pihak yang belum menjadi warga negara secara esensial, maka ini yang kita lihat adalah negara ini. Bagaimana pemerintahan kita ini bekerja. Bukan pada no one left behind. Jadi banyak yang tertinggal. Yaitu fakta. Orang miskin, orang pur, orang marginal itu ya penyebabnya adalah pembangunan. Jadi artinya ketika ini kaum neolib ngomong no one left behind, ini kan sebenarnya kontradiktif. Karena apa? Karena no one left behind ini dibuat oleh modernisme. Modernisme itu bisa dibilang kakek dari neolib. Jadi orang tua kakeknya neolib itu bukan liberalisme, bukan, tetapi modernisme. Modernisme itu bentuknya apa? Ya mulai dari kolonialisme sampai developmentalisme atau pembangunan. Jadi bukan demokrasi. Neolib itu suka kebebasan individu, tetapi tidak suka demokrasi dalam pengertian yang agregatif, yang kolektif. Tidak pengen pemerintah itu menjadi kuat. Tidak pengen buruh, parlemen, pemerintah itu bersatu, kolektif menjadi kuat. Karena itu bisa membahayakan pasar. Jadi ini moralismenya digitukan supaya peduli sama itu. Jadi yang rakyat-rakyat itu dibikin peduli supaya mereka itu tidak mengganggu pasar, supaya yang ini terus-menerus melakukan semacam kritik pada pemerintah. Pemerintah memang harus dikritik. Tapi arahnya bukan ini ya, bukan dengan nalar yang sangat sempit, bukan dengan bekerja dengan no one left behind, tapi equality before the law. Jadi pilihan kosakata itu menunjukkan kekuasaan.
ada genealoginya. Ini asalnya dari mana toh? No one left behind ini dari mana? Ya dari situ tadi. Kalau hari ini orang mengatakan no one left behind, maka itu adalah warisan dari modernisme termasuk pembangunan. Loh, mengapa pembangunan bisa menciptakan itu? Seharusnya kan kita itu pakai konstitusi. Prinsip-prinsip konstitusi, entah itu kedaulatan rakyat, keadilan, adil makmur, itu kan ditegaskan, dan itu pemerintahan. Pemerintahan itu intinya adalah pelayanan dan perlindungan. Bukan pada ini ya, pembangunan. Kalau pembangunan itu ya pakai plan, development planning. Nanti akan ada di ini ya. Dulu awalnya pertumbuhan, pemerataan. Dan pembangunan itu selain mengabdi pada pencapaian pertumbuhan, itu artinya kan akan melakukan terhadap kapitalisasi aset. Asetnya masyarakat adat, asetnya petani, asetnya desa, asetnya orang banyak yang seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi dikelola dengan pembangunan, ini sudah beda. Jadi dia digunakan untuk mengejar pertumbuhan, bukan kemakmuran. Makmur itu tumbuh dan merata. Kalau pertumbuhan itu ya mengejar kekayaan. Itu dengan cara eksploitasi. Itu artinya apa? Udah banyak yang termarginalkan, udah banyak cerita, udah banyak fakta yang korban-korban pembangunan. Bukan hanya digusur untuk proyek strategis nasional, tetapi ya investasi yang masuk itu kan begitu. Ya. Jadi sudah sangat banyak contoh. Selain itu, pembangunan itu kan kalau nanti yang menyasar pada orang banyak termasuk masyarakat desa, itu kan pakai target. Pakai pendekatan sektoral, pakai target. Jadi potong-potong ya. Pembangunan itu dipotong-potong. Tapi yang paling utama adalah pembangunan ekonomi. Nanti targetnya dipotong, dipotong-potong, dibredil-bredil. Ada istilah ini ya, ada istilah kelompok penerima manfaat. Jadi bukan warga negara itu. Bukan warga negara, tapi kelompok penerima manfaat. Nanti kelompok penerima manfaat itu diteknikalisasi sedemikian rupa. Sehingga mau tidak mau ada yang dapat, ada yang tidak. Jadi ada yang diinklusi, ada yang dieksklusi. Siapa yang mengeksklusi? Ya cara berpikir, cara kerja pembangunan. Ada kelompok orang yang dapat, ada yang tidak. Nah, cara menentukannya ya dengan indikator, dengan angka. Dan supaya pembangunan, program-program pembangunan itu sukses gitu, maka kecenderungannya akan bias kelas, bias pembangunan. Bias kelas itu ya akan diberikan orang-orang yang mampu gitu ya. Termasuk kalau memberi kredit ya diberikan pada orang miskin ya macet lah. Karena orang miskin pada dasarnya tidak pernah berdaya ketika berhadapan dengan uang. Orang sudah banyak bicara ya. Orang miskin itu ngutang ya untuk bayar utang. Kalau kelas menengah ya ngutang untuk belanja. Kalau orang kaya ya ngutang itu untuk investasi. Itu sudah alamiah begitu. Jadi ini inklusi. Jadi yang diinklusi itu ya itu kelas yang gede itu. Lalu yang kecil-kecil yang ini ya dieksklusi lah. Sama juga ini bias kota juga. Daerah-daerah yang urban ini dijadikan kelompok sasaran supaya sukses. Akhirnya apa? Ada daerah terluar, tertinggal, itu ya, yang katanya 3T itu ya, itu left behind. Itu sesuatu yang disengaja itu. Udah disengaja gimana? Ya untuk mengejar output prestasi pembangunan. Sama juga pembangunan infrastruktur itu kan diikuti dengan nalar economic return. Pengembalian ekonomi. Itu wajarannya Adam Smith. Ya, negara harus bangun infrastruktur. Jadi kalau mau makmur, berdagang. Kalau mau berdagang ya ditopang dengan infrastruktur yang menopang perdagangan. Oke. Tapi
Adam Smith berpesan ya jangan bangun jalan infrastruktur di ke rumah ini ya, ke villa-villa pejabat atau di padang pasir, itu rugi secara ekonomi. Nah itu kan pola itu. Ya yang di pelosok ya nggak dibangun lah. Ya nggak dibangun yang pelosok itu. Padahal itu tempat untuk eksploitasi juga. Yang dibangun yang di kota. Yang di pelosok nanti diambil harta kekayaannya, tapi pembangunan dibangun di kota. Pembangunan macam-macam lah, sarana prasarana, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, wah banyak telekomunikasi gitu ya. Ya timpang kan. Siapa yang membuat? Ya itu kakeknya Neolib itu. Jadi ini kalau hari ini banyak orang mengatakan no one left behind, itu artinya durhaka pada kakeknya. Durhaka itu. Ya seharusnya kita itu kembali tegak lurus pada prinsip equality before the law. Ya sementara ini hukumnya juga kacau ya. Artinya orang memahami hukum itu hanya sekedar penjara aja, hanya sekedar penegakan hukum aja, meskipun itu juga lebih kacau juga gitu ya. Jadi hukum bukan sebagai jalan untuk menuju pencapaian melayani manusia, tetapi menjadi instrumen untuk melarang, membatasi, dan sekaligus juga menghukum orang-orang itu ya. Jadi hukum itu sesuatu yang menakutkan akhirnya. Itu ya. Jadi saya terus terang risih kalau ada orang yang ini ya, wah ngoceh, no one left behind. Walah ini apa ini? Ini moralisme neoliberal nih ya. Saya sering ingatkan, kembalilah pada equality before the law, persamaan setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan. Pemerintahan dan hukum itu kita dudukkan kembali, dan dia memang harus lebih utama daripada pembangunan ya. Pembangunan itu udah salah kaprah, udah banyak saya katakan di situ ya. Dan oleh karena itu ini no one left behind ini juga salah kaprah. Tapi dipuji ini. Jadi oleh orang-orang pintar ini, orang pintar. Tapi orang pintar yang bodoh.